Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Fitriana Sofia Monisa, MSI. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu materi tentang ketahanan nasional. Nasional adalah suatu kondisi ideal yang dimiliki oleh suatu negara dalam mengembangkan kekuatannya sehingga bisa menghadapi berbagai macam ancaman yang datang mengganggu kelangsungan hidup bangsa, baik itu dari internal maupun eksternal. Tujuan ketahanan nasional adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan, kuat menderita atau dapat menanggulangi beban yang dipikulnya, dan usaha secara giat dengan kemampuan yang keras dalam menggunakan kemampuan tersebut untuk mencapai tujuan. Ciri ketahanan nasional 1. Berlandaskan prosedur Astagatra, yaitu terdiri dari 3 faktor alami seperti kekayaan alam, geografi, serta masyarakat, dan 5 faktor kemasyarakatan yaitu ekonomi, budaya, pertahanan, filsafat, serta ketatanegaraan. 2. Ketahanan nasional berfokus untuk mempertahankan nilai-nilai yang dianut demi kelangsungan hidup suatu bangsa dengan pendekatan keamanan dan kesejahteraan. 3. Berpegang teguh pada pemahaman wawasan nasional berdasarkan cara pandang bangsa sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Ketahanan nasional merupakan yang wajib bagi negara berkembang. 5. Digunakan untuk menghadapi provokasi, rintangan, dan halangan. Asas ketahanan nasional yaitu 1. Asas kesejahteraan dan ketentraman. Pada asas ini menjadi kebutuhan yang wajib dipenuhi untuk masyarakat. Dengan adanya dua aspek tersebut, suatu kehidupan nasional akan berlangsung dengan lebih baik lagi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam konsepsi ketahanan nasional bahwa kesejahteraan dan ketentraman ini tidak bisa dipisahkan dan saling mempengaruhi satu sama lain. 2. Asas komprehensif integral, yaitu kondisi di mana kehidupan bangsa bisa harmonis, terpadu, seimbang, selaras, dan serasi. 3. Asas mawas ke dalam dan keluar. Asas mawas ke dalam bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan karakter, sifat, dan kehidupan nasional berdasarkan nilai otonomi untuk meningkatkan kemandirian bangsa. Sedangkan mawar keluar, yaitu suatu negara bisa mengantisipasi, melawan, dan menanggulangi dampak lingkungan luar negeri. Asas kekeluargaan, yaitu suatu negara harus memiliki sikap dan jiwa yang adil, solidaritas, gotong royong, toleransi, dan tanggung jawab terhadap warga negaranya. Ketahanan nasional 1. Sebagai daya tangkal, artinya ketahanan nasional untuk menangkal berbagai macam hal yang mengancam integritas dan identitas negara. 2. Sebagai pengarah, berarti ketahanan nasional ini memberikan arahan bangsa untuk mengembangkan potensi kekuatan yang dimiliki. 3. Pedoman dalam mempersatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja intersektor. Ketahanan nasional harus bisa membuat masyarakat hidup adil dan makmur lewat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sifat-sifat ketahanan nasional 1. Mandiri, artinya ketahanan nasional ini harus percaya penuh pada kemampuan negara itu sendiri. Suatu negara harus memiliki prinsip tidak mudah menyerah dan bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan salah satu syarat yang digunakan untuk menjalin kerjasama dalam perkembangan global. 2. Dinamis, berarti ketahanan nasional akan selalu berubah-ubah, baik itu meningkat maupun menurun sesuai dengan kondisi dan situasi dari suatu negara. Oleh sebab itu, ketahanan nasional ini harus berorientasi pada masa depan yang selalu berkembang, sehingga ketika nantinya ada perkembangan zaman, ketahanan negara akan siap menghadapi dan tidak goyah. 3. Wibawa, berarti ketahanan nasional harus selalu meningkatkan kualitasnya sehingga bisa diperhitungkan oleh negara lain. 4. Manunggal, yaitu berarti ketahanan nasional harus mewujudkan kesatuan yang seimbang di antara semua aspek bernegara. 5. Konsultatif dan kerjasama,
Asas ini menjelaskan bahwa ketahanan nasional merupakan suatu negara untuk selalu mengedepankan sikap-sikap non-konfrontatif dan non-provokatif. Artinya, suatu negara harus mengedepankan sikap konsultatif dan kerjasama dalam menghadapi suatu tantangan yang datang mengancam keamanan dari suatu negara. Unsur ketahanan nasional 1. Unsur Pancagatra. Pancagatra ini pada dasarnya berdasarkan pada hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, manusia dengan alam, serta manusia dengan dirinya sendiri. Atas dasar itu, ada 5 aspek yang bisa digunakan untuk mengembangkan kekuatan nasional ketika dihadapkan dengan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. 2. Unsur ideologi merupakan filsafat hidup yang digunakan sebagai pedoman dalam mempertahankan kelangsungan bangsa. Filsafat itu juga digunakan sebagai suatu dasar untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasional. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi ketahanan nasional. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.